Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri acara kajian rutin di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk mengkaji kitab tafsir As-Sa'di. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo dan Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufid TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah fenomena yang menarik di hari-hari ini atau di tahun-tahun ini, yang fenomena itu beberapa tahun sebelumnya belum kelihatan. Apakah fenomena tersebut? Fenomena mulai banyaknya orang-orang yang semangat untuk menghafal Al-Quran, terutama anak-anak kecil. Dan hal ini adalah sesuatu yang menggembirakan, karena pada tahun-tahun yang lalu, seperti katakanlah 5 tahun sebelumnya atau 10 tahun sebelumnya, orang menghafal Quran adalah sesuatu yang aneh. Ngapain Al-Quran dihafal? Toh mushaf Al-Quran ada di mana-mana. Buat apa Al-Quran itu dihafal? Dan pondok-pondok tahfidz Al-Quran masih jarang. Bahkan saya mengalami zaman di mana anak yang tamat dari sebuah pesantren cuma ditargetkan menghafal 1 juz saja selama 6 tahun. Berapa? 1 juz selama 6 tahun. Nah sekarang anak-anak kecil SD banyak yang menargetkan, anak SD ini ya, banyak yang menargetkan minimal 3 juz, ada yang 5 juz, bahkan ada yang 10 dan 30 juz. Tentunya ini adalah sebuah fenomena yang membahagiakan kita semuanya. Kenapa membahagiakan? Karena ini menunjukkan adanya kesadaran di dalam diri masyarakat, terutama umat Islam, tentang pentingnya memperhatikan Al-Quran, tentang pentingnya kembali kepada Al-Quran, tentang pentingnya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Akan tetapi yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah sampai di garis finish? Sudah atau belum? Belum. Jadi ketika kita punya animo tinggi untuk menghafal Al-Quran, apakah artinya kita sudah sampai garis finish?
Yakni maksudnya setelah menghafal Al-Quran tidak ada PR berikutnya, atau masih ada PR yang panjang sekali. Kalau ada orang yang mengira bahwa pekerjaan dia sudah selesai dengan menghafal Al-Quran, inilah orang yang keliru di dalam memahami Al-Quran. Karena sejatinya Al-Quran diturunkan, tujuan utamanya adalah untuk diamalkan. Al-Quran diturunkan tujuannya adalah untuk diamalkan. Makanya Al-Quran disebutkan oleh Allah di dalam awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fih, terus hudal lil muttaqin. Al-Quran itu diturunkan untuk dijadikan sebagai huda. Apa artinya huda? Petunjuk. Di mana-mana yang namanya buku petunjuk itu untuk diamalkan. Ketika kita beli alat elektronik baru dan kita tidak paham cara mengoperasikannya, maka kita butuh buku petunjuk, buku panduan. Buat apa buku panduan itu? Supaya kita bisa mengoperasikan alat elektronik tersebut dengan baik. Seorang yang menghormati buku panduan itu bukan dia taruh buku panduan itu serapi-rapinya, bukan. Tapi orang yang menghormati buku panduan adalah orang yang membaca, memahami, mengamalkan isinya. Dan itulah yang Allah inginkan dari kita. Sehingga ketika orang membaca Al-Quran, ketika orang menghafalkan Al-Quran, dia itu baru sampai sarana, belum sampai kemana? Tujuan. Jadi ada sarana, ada apa? Tujuan. Tujuannya adalah mengamalkan isi Al-Quran, sarananya adalah membaca, menghafal, memahami, itulah sarananya. Dan ketika kita cuma berhenti sampai di sarana saja, yaitu cuma menghafal dan membaca saja, maka akan muncul efek-efek buruk. Gara-gara kita cuma berhenti di mana tadi? Sarana. Apa efek buruknya? Di antara efek buruk yang akan ditimbulkan adalah munculnya ketimpangan. Ketimpangan antara apa dengan apa? Ketimpangan antara hafalan dengan perilaku. Antara apa? Hafalan dengan perilaku. Dengan kata lain, perilaku yang dimiliki oleh orang yang menghafal Al-Quran tidak cocok dengan isi yang dihafalkannya. Menghafalkan ayat-ayat tentang kejujuran, tapi dianya tidak jujur. Menghafalkan ayat-ayat tentang sopan santun, tapi dianya tidak bersopan santun. Menghafalkan ayat-ayat Al-Quran tentang sholat, tapi dia tidak sholat. Menghafalkan ayat-ayat Al-Quran tentang birrul walidain, tapi dia tidak birrul walidain. Itulah ketimpangan antara hafalan dengan perilaku. Hal ini muncul dan terjadi salah satunya adalah karena kita merasa sudah cukup dengan menghafal. Kita pikir kalau sudah hafal itu sudah selesai. Tidak. Itu baru di awal.
Ya. Baru di kilometer pertama kita. Ya. Belum kita sampai tujuan, belum. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka suka ngafal Quran enggak? Suka enggak? Suka. Dan mereka juga memotivasi putra-putri mereka sejak dini untuk menghafal Al-Quran. Makanya para sahabat Rasul SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Al-Hasan, Al-Husain, Ibnu Umar, para sahabat-sahabat junior yang muda, yang kecil-kecil saat Rasulullah SAW masih hidup, itu mereka sudah pada hafal Al-Quran. Padahal ya, mereka usianya masih sangat dini. Yang jadi pertanyaan, apakah ketimpangan yang kita alami saat ini dialami oleh para sahabat? Dialami atau tidak? Tidak. Semangat mereka untuk menghafal Al-Quran melebihi semangat kita untuk menghafal Al-Quran. Sejak kecil mereka sudah menghafal Al-Quran. Sebagaimana kita juga sekarang mulai muncul semangat untuk menghafal Al-Quran sejak kecil. Akan tetapi perilaku mereka sejalan dengan Al-Quran. Tutur kata mereka sejalan dengan Al-Quran. Apa rahasianya? Mari kita dengarkan pengalaman yang dituturkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, saksi hidup yang melihat bagaimana praktek para sahabat Nabi SAW di dalam menghafalkan Al-Quran. Kata beliau sebagaimana nukil dalam tafsir At-Tabari, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal 'amala bihinna. Kami dahulu, kami di situ maksudnya siapa? Siapa maksudnya? Para sahabat. Kami dahulu apabila sudah mempelajari 10 ayat Al-Quran, berapa? 10 ayat Al-Quran. Misalnya Al-Baqarah ayat 1 sampai berapa? 10. Maka kami tidak akan berpindah ke ayat 11 atau 12 atau 13 sampai kami mengetahui makna dari 10 ayat yang kami pelajari tersebut dan mengamalkannya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Para sahabat Rasul SAW dahulu kalau sudah belajar berapa? 10 ayat, mereka tidak akan pindah, tidak akan melangkah menuju ayat-ayat berikutnya kecuali setelah mereka satu, apa tadi? Paham. Yang kedua, mengamalkan. Memahami dan mengamalkan. Inilah rahasianya. Kenapa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengalami ketimpangan yang kita alami saat ini? Anak-anak hafalan Al-Qurannya banyak, tapi perilakunya tidak sesuai dengan apa yang dihafalkannya. Anak-anak hafalannya banyak, akan tetapi tutur katanya tidak sesuai dengan apa yang dihafalkan dari Al-Quran. Karena banyak di antara kita terlalu mengejar target hafalan. Apakah salah punya target hafalan? Tidak salah. Tapi yang salah adalah ketika demi mengejar target hafalan itu, kemudian kita abai. Kita tidak peduli dengan 2 poin yang tadi disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Yang pertama, memahami. Yang kedua, mengamalkan.
Maka ini PR kita semua, PR saya dan PR jenengan, dan PR segenap pendengar serta pemirsa dimanapun Anda berada. Jangan merasa puas ketika kita sudah menghafal sekian juz Al-Quran. Jangan merasa puas ketika putra dan putri kita menjadi juara di dalam lomba menghafal Al-Quran. Selama putra dan putri kita dan kita sendiri tidak memahami apa yang kita baca dan tidak mengamalkan apa yang kita hafal. Nah, PR kita tentu panjang. Anak-anak kita sudah menghafal, banyak di antara mereka bukan hanya 10 ayat, tapi sudah beratus-ratus ayat. Maka PR kita sebelum mengajak mereka mengamalkan, harus sebelumnya apa? Memahami. Gak mungkin kan? Gimana kita mau mengamalkan kalau kita gak paham? Bagaimana cara kita memahami Al-Quran? Ilmu apapun, termasuk ilmu tafsir Al-Quran, untuk mempelajarinya itu ada tahapannya. Ada tahapannya. Kalau boleh saya ilustrasikan seperti keahlian untuk makan. Seperti keahlian untuk makan. Apakah makan butuh keahlian? Butuh nggak? Butuh. Gimana orang nggak punya ahli untuk makan? Gimana akan makan? Orang bisa ahli makan kalau dia bertahap dalam cara makannya. Contoh, yang namanya bayi baru lahir, dia akan makan diawali dengan ASI. Dan tidak ada makanan lain kecuali ASI. Atau yang menggantikan ASI. Apa? Susu formula. Anak sapi. Iya toh? Anak sapi kan? Karena susu sapi. Ya enggak apa-apa kalau nggak bisa. Kecuali kalau bisa tapi nggak mau ngasih ASI. Setelah ASI, lama-lama akan dikasih makanan tambahan. Apa makanan tambahannya? Buah. Itu pun bukan sembarang buah. Tidak mungkin ujuk-ujuk durian. Pasti biasanya pisang. Ya. Setelah bisa makan pisang, lama-lama dilatih makan bubur. Ya. Bubur pun mungkin awalnya instan, nanti bikin sendiri dari sayuran, kemudian dicampur nasi, lalu protein hewani di blender, kemudian dikasihkan kepada anak. Setelah bubur kemudian naik menjadi nasi yang halus. Gak mungkin langsung nasi goreng, ya. Lama-lama nanti bisa makan bakso, bisa makan mie ayam, bisa makan sate, bisa makan gulai. Sudah ahli makan. Ya. Apa yang terjadi kalau misalnya bayi baru lahir langsung disuruh makan mie ayam? Ya, bukan hanya keselak. Bisa terjadi mengalami gangguan pencernaan, bahkan bisa sampai taraf meninggal dunia karena belum ahli. Belajar ilmu agama kalau boleh dianalogikan seperti itu. Jadi yang namanya ilmu agama apapun, tafsir, hadis, akidah, ya, dan yang lain-lainnya, itu kalau mau belajar ada yang namanya tahapan pemula, yaitu dasar. Setelah dasar kemudian ada level di atasnya, menengah.
Kemudian ada di atasnya lagi level tinggi, lanjutan. Ya. Tafsir juga sama. Ada tafsir yang ringkas, nanti ada tafsir apa yang kedua? Menengah, ada tafsir yang luas, lanjutan. Orang yang blank, gak punya pengetahuan sama sekali tentang tafsir Al-Quran, kalau dia pertama kali belajar langsung mempelajari yang lanjutan, tafsir yang luas, tafsir At-Tabari misalnya, yang jilidnya segini nih kira-kira, ya dari sini sampai sini nih jilidnya, ya. Itu seperti bayi baru lahir disuruh makan mie ayam, ya. Dan mungkin ini pula yang dimaksud oleh orang-orang dahulu ketika berpesan kepada anak-anaknya mencari ilmu agama, jangan tinggi-tinggi, khawatir nanti stres, kata. Ini yang bermasalah itu bukan ilmu agamanya. Yang bermasalah, satu, mungkin tidak mengikuti tahapan, atau yang kedua, mempelajari ilmu bukan agama dianggap ilmu agama. Dan ini sering terjadi, ya. Dia pikir ini ilmu agama, padahal ini bukan ilmu agama, tapi ilmu yang disisipkan, yang diselundupkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ke dalam literatur buku-buku yang dinamakan buku-buku Islam. Tapi kalau ada orang belajar ilmu agama, benar-benar ilmu agama, bukan ilmu selundupan, ya. Ilmu yang diselundupkan kepada ilmu agama, betul-betul dia belajar ilmu agama, kemudian cara belajarnya mengikuti apa tadi? Tahapan. Insya Allah tidak akan stres, justru dia akan sehat walafiat. Nah, ilmu tafsir ini, tafsir yang ringkas, salah satunya adalah tafsir yang akan kita pelajari hari ini. Sering disebut dengan tafsir apa? As-Sa'di. Judul aslinya bukan tafsir As-Sa'di. Seperti tafsir Ibnu Katsir, itu judul aslinya bukan tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir judul aslinya adalah Tafsirul Qur'anil Azim. Itu judul aslinya. Tafsir At-Tabari juga judul aslinya bukan Tafsir At-Tabari, tapi Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Qur'an. Kenapa kok kemudian disebut tafsir At-Tabari, disebut tafsir Ibnu Katsir? Untuk memudahkan mengingat, satu. Yang kedua, supaya langsung paham ini buku yang nulis siapa. Jadi Ibnu Katsir itu adalah nama penulisnya. At-Tabari itu adalah nama penulisnya. Berarti tafsir As-Sa'di, ayo anak-anak pisah nak, jangan ngumpul di situ. Ayo Usama di belakang sana. Nah, Fahri agak ke tengah. Iya. Jadi As-Sa'di itu adalah nama dari penulis tafsir ini. Judul aslinya Taisiru Al-Karimir Rahmani fi Tafsiri Kalamil Mannan. Siapa yang sudah hafal?
Taisiru al-Karimir Rahman fi tafsiri kalamil Mannan. Angel banget Ustaz, ora apa-apa. Yang paling penting bukan judulnya, tapi isi. Penulisnya namanya As-Sa'di. Nama lengkapnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Diringkas dengan apa? As-Sa'di. Makanya terkenal dengan nama Tafsir As-Sa'di, yaitu tafsir yang ditulis oleh seorang ulama namanya As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau adalah gurunya para ulama kontemporer. Mungkin ada yang sering mendengar nama Syekh Ibnu Utsaimin atau Syekh Al-Utsaimin, ulama besar kontemporer abad ini. Itu muridnya Syekh As-Sa'di. Jadi ini gurunya para ulama. Kalau kita bisa melihat ilmunya Syekh Ibnu Utsaimin, ya kira-kira gurunya ya lebih keren ilmunya gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Apakah tafsir ringkas itu cuma tafsir As-Sa'di saja? Banyak tafsir yang ringkas selain tafsir As-Sa'di. Dari dulu ulama kita sudah nulis tafsir yang ringkas. Contohnya dua ulama yang nama gelar awalnya adalah Jalal. Ya. Dua ulama gelarnya depannya apa? Jalal. Yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Dua ulama ini nulis buku tafsir yang sering disebut dengan tafsir Jalalain. Apa? Jalalain. Jalalain itu artinya dua jalal. Dua jalal. Karena penulisnya dua orang. Satu namanya Jalaluddin As-Suyuti, yang kedua Jalaluddin Al-Mahalli. Ini termasuk kitab tafsir yang ringkas. Kenapa kita pilih tafsir As-Sa'di? Salah satu pertimbangannya, walaupun itu bukan satu-satunya kitab tafsir yang ringkas, salah satu pertimbangannya karena fokus dari Imam As-Sa'di adalah menjelaskan kandungan dari sebuah ayat. Apa? Kandungan. Itu fokusnya. Fokus Imam As-Sa'di bukan menjelaskan makna kata per kata. Makna kata per kata itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Itu namanya kata per kata. Tafsir As-Sa'di konsentrasinya bukan di situ. Tapi konsentrasinya adalah menjelaskan kandungan inti dari sebuah ayat. Ketika kita mendengar ayat aqimus shalah, terjemahannya apa? Tegakkanlah salat. Kandungannya apa? Ayat ini nyuruh kita untuk salat. Berarti salat 5 waktu hukumnya wajib. Yang wajib sekedar salat saja tidak, tapi salat dengan sempurna. Karena di ayat itu bunyinya aqimu. Aqimu menegakkan. Bukan sekedar berdiri, ruku, sujud dan seterusnya. Itu namanya kandungan. Nah, tafsir As-Sa'di ini menjelaskan kandungan setiap ayat dengan ringkas. Dan ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali kalau penulisnya sudah mengkaji kitab-kitab tafsir sebelumnya.
yang jumlahnya ratusan atau ribuan. Jadi beliau itu membantu kita untuk meringkaskan ilmunya para ulama sebelumnya. Makanya orang kadang-kadang ketika membaca buku tafsir klasik, kadang-kadang bingung. Menurut Imam Anu kayak gini, menurut Imam Anu kayak gini, menurut Imam ini Anu kayak gini. Kita dibantu sama siapa? Imam As-Sa'di, Syekh As-Sa'di ini. Nih ringkasannya kayak gini, instan. Tinggal apa? Tinggal mengkonsumsi, ya, memahami, menghafalkan. Itulah kira-kira sedikit tentang tafsir apa? As-Sa'di.